Puji Tuhan. Selamat sore, Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih. Rupanya kalau sore mayoritas orang muda ya, puji Tuhan. Saudara, tadi pagi saya menyampaikan bahwa ketika saya melayani di sekolah minggu, saya terkesan dengan lagu anak-anak waktu mau masuk firman Tuhan. Lagunya, Roh Kudus yang manis, tolong aku jadi menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, anak Tuhan yang manis, ya manis. Artinya kata manis ini adalah kita tuh betul-betul duduk tenang, manis, dengerin firman Tuhan. Bukan buka HP lalu lihat YouTube, buka HP untuk lihat firman Tuhan. Tetapi saudara juga bisa berlaku manis. Coba tengok kiri kanan sambil senyum, pasti manis. Yang suami istri, tolong yang istri-istri, tengok suaminya katakan, hai sayang gitu. Lalu yang suami katakan manisnya. Pulang makannya enak, pasti saudaraku. Ya. Gak bakal tukaran. Puji Tuhan, tema kita pada bulan April ini adalah melayani komunitas keluarga Mahanaim Tegal. Saya tegaskan, ada Tegalnya. Sebab Mahanaim itu bukan cuma GBDI kita yang namanya Mahanaim. Ada beberapa gereja juga namanya Mahanaim. Ya. Bahkan aliran di luar GBDI pun ada yang menggunakan nama Mahanaim. Jadi melayani komunitas keluarga Mahanaim di Tegal ini. Nah, mari kita langsung masuk pada pendahuluan. Next. Nah, berbicara tentang keluarga tentunya ada asal usulnya, saudara. Bukan ujuk-ujuk dia punya anak, ujuk-ujuk usana pasangannya. Mesti ada asal usulnya, ini dari mana? Ya toh? Memang kumpul kebo apa kan? Mesti ada aturannya. Nah, ada beberapa sebutan keluarga. Yang pertama adalah keluarga karena hubungan darah. Jasmani karena pernikahan. Nah, sebutannya adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, sampai kepada kakek, nenek. Ya biasanya saudaraku paling banyak sebutan itu justru di orang-orang Chinese kan. Ada engkong, ada engku, ya, ada encek, ada encim, ada tuako, ada tuai, sampai pada tua nemen, gitu. Tua-tua yang lain, banyak saudara. Itu hubungan secara jasmani. Tetapi ada juga saudaraku disebut keluarga rohani. Nah, keluarga rohani ini, saudara dari latar belakang manapun itu, kalau satu di dalam Tuhan, maka kita menjadi satu keluarga, yaitu keluarga rohani. Sehingga ada nyanyiannya, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Atau ku kasih kau, ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya. Jadi kita berkeluarga secara rohani. Jelaskan di sini juga ada Bapak Ibu Gembala, orang tua rohani kita, kan, ada staf, anak-anak rohani, dan saudara juga adalah binaan-binaan anak-anak rohani. Kemudian juga ada keluarga dalam komunitas, ya, seperti komunitas kaum pria. Kalau kumpul mereka kalau menyatakan kami keluarga besar, pria Abraham, keluarga di sini, ya karena komunitas jadi satu keluarga. Kami keluarga besar. Wanita Esther, ya, komunitas. Itu yang disebut keluarga-keluarga. Lanjut saudaraku. Nah, keluarga Mahanaim kita ini adalah keluarga rohani. Nah, next. Nah, dari mana asal usul kita kok bisa menjadi saudara bersaudara? Kemudian kita bisa menjadi keluarga rohani. Lihat ayatnya ya. Yang pertama ayatnya di Efesus 2 ayat 13 dan 19, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu kita bukan siapa-siapa. Lu gua, jauh, tidak kenal Tuhan. Liar kita. Tetapi oleh penebusan darah Kristus, kita disatukan menjadi dekat. Menjadi satu di dalam Kristus. Kemudian ayat selanjutnya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing
dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, karena kita ditebus, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah. Disadari ya, bahwa kita itu semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau berbicara tentang keluarga di dalam kerohanian kita, maka sudah seharusnya tidak ada lagi kesukuan. Saya Batak, Cino, Arab. Tidak ada. Sebab Alkitab mengatakan di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi maupun orang Yunani. Tapi satu di dalam keluarga Tuhan. Jadi kalau kita sudah satu menjadi keluarga Tuhan, keluarga rohani, nggak boleh kita mulai pilah-pilah lagi ya, dikotomi, membuat sebuah pemisahan. Ini Cina, ini. Kalau sampai ini terjadi bisa repot saudara. Sebutan-sebutan itu. Nah kalau kawin campur, saudaraku bisa bayangkan kalau suku-suku ini tetap disebutkan. Kalau orang Manado menikah sama Jawa kan keturunannya jadi manja. Ya. Kalau dibalik bapaknya Jawa, isinya Manado jadi Jaman. Lalu ada Bacin, Batak sama Cina. Ada Badak, Batak sama Dayak. Ya, ada Mamet, Manado sama Madura, dan Suncin, Sunda sama Cina. Ini kan jadi repot. Nah kadang-kala memang saudaraku, ini umumnya keturunan Chinese seringkali membuat dikotomi, pemilahan. Tadi pagi saya juga ngomong. Biasanya kalau keturunan Chinese selalu disebut Cungkoren. Tapi kalau orang pribumi disebut Indiren. Lah saya saudaraku, papa saya Cungkoren, mama saya Indiren. Jadi saya apa? Campuren saudara. Ini kan jadi kacau. Kita semua keluarga di dalam Tuhan, tidak boleh ada dikotomi, pemisahan-pemisahan seperti itu. Ini yang namanya keluarga rohani, ya, puji Tuhan. Nah, di dalam keluarga rohani ini kita sudah ditebus oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita sudah menjadi dulu orang asing, lalu ditarik menjadi keluarga Allah di dalam komunitas gereja lokal yang namanya GBD Himalayan Tegal. Maka perintah Tuhan selanjutnya adalah dalam Roma 12 ayat 1, next. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kalau membaca itu titik komanya dibaca benar. Aku jangan pap ya. Jadi lebih jelas. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidup kita ini, yang dulu orang asing, binasa, sudah dibeli oleh Tuhan, jadi milik Tuhan. Tubuh kehidupan kita ini dipersembahkan, saudaraku. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setelah kita ditebus oleh Tuhan, bukan sudah duduk tenang. Tuhan ingin saudara hidup di dalam Tuhan. Mempersembahkan hidup kita ini bagi Tuhan. Persembahan kudus, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu disebut itulah ibadahmu yang sejati. Nah, mempersembahkan tubuh itu apa? Selain memberi waktu untuk Tuhan, setiap beribadah adalah memberi waktu untuk kita melayani dalam komunitas keluarga Allah ini. Itulah sebabnya Bapak Gembala berulang-ulang kali selalu menghimbau, usahakan jangan sampai ada jemaat yang jadi penonton saja. Ya, datang, pulang, selesai. Datang, pulang, selesai. Pada waktu meninggal, siapa sih ya? Nyong boleh kenal wong iya. Ya teka lunga, orang dikenal. Seperti bukan keluarga, tapi kita belajar melayani melalui komunitas yang ada di keluarga besar GBD Manam ini. Nggak usah jauh-jauh, di dalam dulu. Inilah panggilan kita melayani. Nah, bagaimana kita melayani? Kita masuk pada tanggung jawab sebagai anggota keluarga Allah di GBD Manaim, saudara. Ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang yang sudah ditebus Tuhan menjadi keluarga Allah, sebetulnya Tuhan sudah taruh
bakat, kemampuan untuk bisa saudara berkiprah melayani Tuhan. Hanya saudara kadang-kadang nggak menyadari, ya. Dalam kepanitiaan kadang kami merekrut orang-orang tertentu, ternyata bakatnya dia luar biasa, terlihat. Jadi layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang saudara bisa. Yang saudara bisa lakukan apa? Ya. Saudara punya HP. Jangan cuma buat nonton, foto-foto, selfie. Ya. Saya sering kali lihat malam minggu, makan malam saya, sate wedus. Besoknya suraku kupat gelabet. Siangnya cuma itu aja. Tapi gunakan HP itu untuk pelayanan. Saudara lihat di bangku kosong ini teman saya kok enggak ada. Tanya, minggu kemarin kamu enggak ada. Kenapa? Mencret. Oh mencret. Dicatat saudara. Masih sakit, masih didoain atau dikunjungin. Itu sudah pelayanan. Itu enggak perlu latihan saudara. Enggak perlu keahlian khusus. Tidak. Nah saudara yang memang punya kemampuan, punya keahlian khusus di komputer, bisa lah ya melayani di kalian. Seperti nyanyi, jadi song leader, ya bagus-bagus. Itu memang harus punya bakat khusus. Kalau saudara suaranya seperti burung gagak, ya janganlah jadi ini. Malah ngaco. Ada lini-lini yang lain. Ada penari, jingkrakan begini. Yang lansia ya tolong tahu diri, jangan daftar ke situ. Saudara encoki kumat. Biar yang muda-muda, yang lansia bisa melakukan yang lain. Mesti terima tamu dan sebagainya. Jadi tiap-tiap orang itu diberi kemampuan. Saudara dipanggil Tuhan menjadi keluarga Allah, bukan menjadi keluarga yang diem. Tapi tanggung jawab, kita ini keluarga, ini gedung ini, tanggung jawab kita semua untuk dipelihara. Pelayanan gereja ini harus terus berjalan, tanggung jawab kita yang melayani. Itu bukan harus pendeta, saudaraku. Kalau semua pendeta dari mulai puji-pujian, kelengar pendetanya, saudaraku. Terlibat dari sebagai anggota keluarga Allah. Ya. Nah kalau saya belum ngerti Pak, kira-kira apa nih? Saya, ya saudara bisa berdoa. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 5. Coba di next ya. Dikatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kayaknya bisa apa sebenarnya ya? Coba bisa tanya. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini sahabat mana yang baru ya. Jadi saudara bisa berdoa minta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan saya. Kemampuan saya di mana. Tuhan lebih pasti akan menuntun saudara untuk diberikan. Kemampuan saudara di sini. Jangan saudara malah simpen. Ya, disimpan lalu nggak dipakai. Itu akan mubazir buat kita. Nah kalau kita sudah melayani. Maka bagaimana kita harus melayani Tuhan? Alkitab katakan demikian saudaraku. Yang pertama, naik Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan ngomong begini. Apapun juga yang kamu perbuat, setelah saudara bisa menempatkan diri, aku menempatkan diri, kayaknya aku bisa di sini nih. Melayani. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ini penting saudara. Jadi sesederhana apapun yang kita lakukan. Saudara harus punya image. Aku lakukan ini buat Tuhan. Bukan untuk manusia. Untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia. Jadi pelayanan kita nanti murni. Ya, murni. Jangan sampai untuk kita mencari pujian dari atau perkenanan manusia. Itu pasti akan terbongkar saudaraku. Ya. Bapak almarhum Awondatu pernah cerita saudaraku waktu itu di SAP. Ya. Beliau memberikan sebuah cerita begini. Ada seorang anak muda pacaran. Ini maaf ya, yang laki-laki kalau ngomong R nggak jelas. Lalu si perempuannya meminta putus gara-gara kalau ngomong nasi goreng bilangnya nasi goyeng. Malu saudaraku. Lalu si cowok pengen berkenan sama si pacar. Dia latihan nasi goyeng. Masih belum bisa. Nasi goreng. Sampai ngeces. Nasi goreng. Bisa.
Lalu dia ajak pasarnya, saya bisa ngomong nih, nasi goreng. Lalu dia pesan, nasi goreng. Oke, nasi goreng. Minumnya apa? Biasa, es jeyuk. Jadi saudara, dia hanya ingin menyenangkan pacarnya. Dia berjuang untuk goreng, tapi jeruknya enggak dilatih, saudara. Tetap jeyuk, saudara. Jadi apa adanya lah kita di hadapan Tuhan untuk berkenan kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Amin. Ini mau anak-anak muda semua di sini. Ya. Dan kalau pacaran ya terimalah kelemahannya, diputus. Enggak lah ya. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang R-nya itu maaf saya bukan itu, ini cuma contoh. Kalau mau latihan boleh saudara. Lanjut, kalau kita melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka ayat selanjutnya di ayat 24 di Kolose pasal 3 tadi, demikian bunyinya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi yang memberi upah itu Tuhan. Bukan pengurus gereja, bukan gembala. Kalau dia udah berkat ya itu cuma tambahan, bonus. Tapi upah sesungguhnya itu upah yang disebut pahala. Kan sering dikobarkan. Mahkota kehidupan. Lalu Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita ini hambanya Kristus. Dalam rumah tangga rohani, Bapa kita itulah Bapa rohani kita. Allah Bapa. Tuhan kita dan kita hamba. Kalau dalam pelayanan. Kita akan dapat upah pahala, saudara. Sudah diajarkan, saudara, melalui Bapak Gembala bahwa keselamatan itu gratis. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan tanpa usaha kita. Gratis dan itu dijamin, saudaraku. Keselamatan. Tetapi ketika kita selamat, untuk kita ke surga lalu dapat mahkota kemuliaan, pahala. Ya, apa itu mahkota kemuliaan kemudiannya sudah dikhotbahkan. Makanya kalau ada khotbah dicatat, saudaraku nanti ingat. Semua di sana nanti dalam ibadah raya itu yang pakai mahkota ditaruh ya untuk bahan atau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi bagi orang yang nggak punya mahkota ya nggak ikut ibadah begitu, cuma ngikut-ngikut aja dari jauh. Nah keselamatan itu gratis. Tapi untuk mendapat pahala atau mahkota tidak gratis. Saudara harus usaha sendiri. Lewat apa? Pengabdian saudara kepada Tuhan. Lewat komunitas keluarga besar GBD Manaim Tegal. Lewat melayani. Saudara. Melayani Tuhan. Apa yang saudara bisa layani? Tadi sebelum ibadah saya ke pintu ini ada 2 pengerja saudara. Satu tinggi seperti pohon aras, satu seperti bonsai kecil. Kalian berdiri sini lagi ngapain? Ya nyambut jemaat om. Silakan. Kelihatannya sepele ya, silakan hati-hati. Itu pelayanan saudara. Ya, kalau bubar ibadah biasa ada jemaat yang nyapu. Itu bukan pembantu saudara. Tapi kalau nyapu itu ditujukan untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuat. Itu sebuah pelayanan. Ya. Kalau saudara kebaktian nanti pulang. Saudara beli minuman. Lihat botolnya ada. Jangan ditinggal saudaraku. Ini gereja perlu dijaga kebersihannya. Diambil dibuang. Itu juga pelayanan. Lah kami nek. Ya biasa kelakuan suka tinggal runtah ini gereja. Itu pelayanan sepele. Bahkan Alkitab mengatakan memberi secangkir air sejuk saja saudara. Kepada salah satu kalau dia pengikut Tuhan. Itulah kehilangan upahnya loh. Ya. Secangkir air putih saja gak kehilangan upahnya. Misalnya kalau ada hamba Tuhan Joy Lazarus. Besuk-besuk datang ke rumah saudara. Lihat ikem ringet melasi ya. Om ya kasih air putih sejuk. Itu saudara sudah pelayanan memberi berkat. Apalagi kalau saya datang waduh luar biasa ini es jeruk. Lu diberkati maling saudara. Air putih saja sudah jadi berkat. Ya. Saya bukan berarti kalau saya datang minta es jeruk saudara.
Nah, melayani dalam komunitas Mahanaim sekarang. Melayani dalam komunitas Mahanaim. Yang pertama adalah komunitas keluarga besar, ibadah raya ini. Kita ini keluarga ini. Ini juga tanggung jawab kita, saudaraku. Supaya ibadah itu berjalan, mari layani. Yang nyambut tamu sudah ada yang melayani. Aser, ya, pakai baju batik. Yang pimpin pejuan juga ada. Nyamain musik juga ada. Semua ini di komunitas keluarga besar ibadah raya. Saudara bisa terlibat. Sesuai dengan apa yang saudara bisa lakukan. Lalu yang kedua adalah komunitas wadah. Ada wadah pria, wadah wanita, wadah Uber ya lansia, ada wadah keluarga muda, ada wadah crossover ya bagi yang lajang dan profesional muda. Lalu ada anak-anak remaja dan yang terakhir anak-anak sekolah minggu. Saudara keluarga muda berkiprah layani, tapi jangan di Uber saudara, jangan di lansia, ya di keluarga muda. Disesuaikan dengan komunitasnya. Ya, saudara bisa terlibat, minta apa pelayanan di situ. Yang emak-emak ya ke Uber, jangan ke keluarga muda. Karena ada wadahnya, komunitasnya sudah ada. Kita dibikin fasilitas wadah-wadah ini untuk menampung saudara dan mendukung saudara untuk bisa melayani sesuai dengan kapasitas dan ukuran saudara, kemampuan saudara. Lalu kemudian komunitas tumbuh bersama. Yang kita tahu adalah kemah, saudara. Ya, saudaraku yang Tuhan kasih, orang kalau melayani itu membutuhkan asupan, saudara. Ya, seperti saya butuh asupan air supaya seger, saudara. Sebentar saya minum dulu. Kemudian yang akan saya bahas pada hari ini adalah komunitas sosial. Jemaat perlu tahu ini. Selain ada komunitas keluarga besar, ibadah raya, komunitas wadah, komunitas tumbuh bersama, kemah. Di kemah saudara bisa bertanya jawab. Kalau ibadah di sini kan saudara nggak bisa angkat tangan. Oh mau tanya, nggak bisa. Di kemah. Di kemah juga bisa jadi ajang latihan untuk saudara belajar pimpin puji-pujian. Ada yang pertama saudara di kemah pimpin pujian, kita nyanyikan lagu nomor 1. Selesai kita lanjutkan lagu nomor 2. Selesai lagi kita lanjutkan nomor lagu 3. Lagu komentar saudara. Tapi lama-lama dia mulai belajar berkomentar. Lagu ini berbicara ini. Akhirnya pintar. Ada juga yang sharing, belajar memimpin sharing. Saudara, gunakan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Apa sih ya? Tuhan itu sudah memberi kita habis-habisan. Nyawa aja sudah diberi buat kita. Saya mau tanya, saudara sudah beri apa sama Tuhan? Apa yang sudah saudara beri buat Tuhan? Kalau cuma ibadah datang, tata umum saudaraku. Tapi apa yang sudah beri kontribusi untuk Tuhan? Sekecil apapun buat Tuhan. Itu perlu saudara tanyakan. Yang keempat ya komunitas sosial ya. Komunitas sosial di sini di gereja kita ada diakonia sosial. Ada rumah pelayanan. Dan ada pelkes. Pelkes itu pelayanan kesaksian. Khususnya untuk melayani jemaat yang belum jadi anggota. Jadi saudaraku harus tahu ya. Jemaat yang sudah terdaftar menjadi keluarga GPD Mahanaim, kalau ada kedukaan itu dilayani oleh tim pengembalaan. Tapi yang belum, baru simpatisan, itu dilayani oleh tim pelkes, namanya pelayan kesaksian. Pujian sampai firman Tuhan pun disampaikan mereka yang bukan dari staf gembala, tapi mereka pelayan Tuhan. Ya. Dan untuk saudara yang mau jadi anggota orang baru, tunggu saudaraku 6 bulan beribadah di sini dengan setia, saudara baru mengajukan. Ya. Setia loh ya. Jangan loncat-loncat kayak kutu loncat. Tapi setia komitmen. Ini ada pelkes. Pelkes juga melayani orang-orang yang di penjara. Mereka dilayani firman Tuhan, dibuat ibadah, firman Tuhan disampaikan, didoakan. Ini pelkes. Ini adalah komunitas sosial. Saudara juga bisa lakukan di situ. Di komunitas sosial ini, saudara bukan cuma tenaga atau keahlian, tetapi saudara juga bisa mendukung dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ya. Coba lihat melayani komunitas sosial. Next. Dengan apa? Selain dari kemampuan kita.
Amsal 3 ayat 9, next. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, rumah pelayanan, ada orang-orang yang melayani secara fisik. Tapi bukan tanpa biaya, saudara. Karena harus menghidupi banyak orang di situ. Diakonia sosial, saudaraku. Sampai bisa beli peti gratis itu bukan ujuk-ujuk petinya ada, saudaraku. Tapi butuh dukungan dana. Nah, bagi saudara yang merasa dipercaya oleh Tuhan, ingat, dipercaya Tuhan untuk memiliki kemampuan, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saudara memberi itu pun sudah pelayanan, korban yang penting sungguh-sungguh buat Tuhan. Ada yang memang belum dipercaya, saudaraku, antara kaya, miskin, punya dan tidak punya. Itu sebetulnya berbicara tentang Tuhan percayakan. Sebab semua yang ada pada kita sebetulnya bukan milik kita. Kita cuma pengelola. Nyawa kita pun bukan punya kita, punya Tuhan. Tuhan sudah beli itu dengan harga tunai. Kalau Tuhan bilang, si Mamat, ada yang namanya Mamat di sini? Kalau ada, maaf. Malam ini kamu selesai, pulang. Saudara nggak bisa, tolong Tuhan, tolong. Saya punya tabungan nih, 1 miliar Mama. Tak kasih buat gereja Tuhannya, tapi tolong kasih waktu saya hidup sejam aja. Nggak bisa, saudara. Kalau Tuhan bilang, pulang malam ini. Maka saudaraku yang Tuhan kasih, langsung. Telah pulang dengan tenang. Ya, ke rumah Bapa di surga. Saya belum pernah lihat, saudaraku. Telah pulang dengan jelalatan dada, saudaraku. Selalu ditulis dengan tenang. Kan harapan. Pulang, saudara. Lalu yang saudara punya itu buat siapa? Buat rayahan yang hidup kan. Nah, kalau saudara merasa dipercaya, didorong oleh Tuhan, muliakan. Ini juga sebuah pelayanan melalui komunitas sosial. Peti gratis, gedung Gria Sejahtera gratis. Itu AC, itu butuh biaya, saudaraku. Karena ada orang-orang yang mendukung memuliakan Tuhan dengan apa yang dipercayakan, walaupun tidak banyak ngomong. Nah, kalau orang-orang seperti ini tahu, saudaraku, bahwa dia dipercaya Tuhan, lalu dia kepercayaan Tuhan dia salurkan betul-betul, maka ayat selanjutnya Amsal 3 ayat 10. Klik. Next. Maka lumbung-lumbungmu, ini zaman dahulu kan kekayaan diukur dengan pertanian yang dia miliki, kebun atau pertanian dan peternakan. Lumbung-lumbung itu tempat penyimpanan. Kalau zaman sekarang ini deposito, tabungan bank, simpenan bank. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu dengan air anggurnya. Ini berbicara kelimpahan kekayaan di zaman dulu ukurannya ini. Ini yang ngomong bukan manusia, Alkitab yang ngomong. Kalau kita paham betul memberikan korban persembahan karena merasa ini memang Tuhan percayakan kepada aku berbagi. Dan ini memang diatur oleh firman Tuhan, saudaraku. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Dalam Korintus 8 ayat 14 sampai 15 berbunyi ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu yang dipercaya Tuhan punya berkat lebih, mencukupkan kekurangan mereka. Saudara mana yang betul-betul memikirkan jemaat yang seperti ini? Sewa di rumah kematian itu mahal semalam, saudara. Dipikirkan baik-baik sama gereja. Bapak Ibu Gembala merancang ke situ untuk kesejahteraan keluarga yang memang tidak mampu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Tapi maaf, saudaraku, kalau orang yang punya tangan jahe, tahu jahe, saudaraku, jahe kan merkengkeng gini, saudaraku. Tidak tahu berbagi, ya Tuhan tutup berkatnya. Ayat yang 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak
kekurangan. Jadi memang saudaraku, di keluarga besar kita ini, tidak semua orang yang memang dipercaya Tuhan diberikan kelebihan. Tapi ada orang-orang yang memang betul-betul sederhana. Ada janda-janda yang memang tidak punya keluarga. Kalau yang masih punya anak, masih mending ya. Tapi betul-betul butuh perhatian. Ini adalah pelayanan komunitas sosial. Firman Tuhan selanjutnya berkata dalam Lukas 6 ayat 38 mengenai komunitas sosial ini. Tuhan bilang begini saudaraku, hukum beri dan menerima. Berilah dan kamu akan diberi. Artinya Tuhan akan memberi kalau kita memberi. Hukum tabur tuai. Saudara tahu hukum tabur tuai apa sih? Kenapa disebut hukum tabur tuai? Sebetulnya apa yang saudara kerjakan itu akan kembali kepada saudara. Itu yang disebut hukum tabur tuai. Beri, maka Tuhan gak memberi orang lain. Saudara yang akan diberi. Saudara menabur kebaikan, kebaikan akan datang kepada saudara. Saudara jahat, jahat akan datang kepada saudara. Itu hukum tabur tuai. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan dikembalikan Allah kepada saudara. Maka kita taburlah yang baik dengan iman. Maka Tuhan pun akan memberi yang baik. Lanjut ya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada saudara. Tapi malah ini dapat bonus, ya takarannya baik, dipadatin, mantepin saudaraku. Tadi pagi saya bersaksi dulu waktu saya masih kecil, mama saya suka jemur nasi sisa jadi nasi aking. Lalu dijual sama pedagang. Nah kalau mereka beli satu kaleng, katakanlah 2.000 saudaraku. Satu reok begitu. Saya melihat kaleng yang dipakai, pantatnya kaleng itu ditotok sampai menonjol ke belakang saudaraku, kayak wudun ya. Jadi kan takarannya jadi akeh. Tapi kalau kami yang beli, kalengnya lain. Itu pantat kalengnya ditotoknya ke dalam. Jadi nonjolnya kayak ke dalam. Jadi sesek kok. Curang. Saya ingat itu. Tapi Tuhan nggak begitu. Takarannya benar. Sudah penuh dipadatin lagi. Sudah dibatat, digoncang supaya nggak ada ruang kosong. Sampai melimpah. Dan yang melimpah keluar pun nggak diambil Tuhan. Itu diambil lalu saudaraku dicurahkan ke dalam ribaanmu. Itu kalau memberi kepada Tuhan dengan rela hati. Balasannya Tuhan limpah-limpah. Nah ada sebuah cerita, tolong dibuka ayat, saya tadi lupa ngomongnya. Dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Jadi di sini ada sebuah cerita saudaraku, di akhir zaman Tuhan cerita nanti akan ada pemisahan gereja, ya. Jadi ada gereja sempurna, gereja tidak sempurna, ada kambing dan ada golongan domba. Domba di golongan anak-anak Tuhan, kambing adalah gereja yang nggak sempurna. Saudara nggak bisa campuran, jadi dombing, nggak bisa. Ya, orang Tegal bilang kambing sama domba dikawinkan jadinya cokol. Nah cokol itu adalah kalau disembelih itu jadi sate daging yang terenak. Makanya terkenal lah di Tegal satenya. Itu dari cokol saudaraku. Bukan dari kambing yang bau perengus. Atau dari domba yang lemaknya kebanyakan. Tapi dari blasteran. Sama seperti bebek sama entok. Jadinya apa? Blengong. Ya, itu kan lebih empuk begitu. Saya tidak bicara makanan, kembali ke sini. Nah raja itu berbicara kepada domba, anak-anak Tuhan yang melakukan ini. Dalam komunitas sosial dia berbagi. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, sebelah kanan. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Upahnya. Sebab, lihat kenapa sih kok bisa dapat upah pahala? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini rumah pelayanan ini. Lanjut. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini pelayanan Pelkes. Lanjut.
Lalu orang-orang benar yang golongan domba ini kaget. Masa sih? Dia ngomong. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, pantakon ya. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Terus? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing. Dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Lanjut, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dia tanya, kapan aku lihat Tuhan seperti itu? Lalu Tuhan memberi penjelasan, siapa yang dimaksud oleh Tuhan itu. Lanjut, dan raja itu adalah Yesus, saudaraku, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukan untuk aku. Lihat saudara, seseorang yang berbagi memberkati untuk saudaraku Tuhan yang hina. Saudara bisa bayangin siapa sih saudara Yesus yang paling hina? Orang yang betul-betul saudaraku butuh dibantu. Bukan pura-pura. Tapi hina. Saudaranya Tuhan ini. Tuhan sampai ngomong saudaraku. Saudara melakukan buat dia itu sama seperti saudara melakukan buat Tuhan. Ini komunitas sosial. Kenapa di kita ada diakonia sosial? Kenapa ada rumah pelayanan? Kenapa ada pelkes? Bahkan sampai keluar pelayanan misi. Karena Tuhan memanggil orang-orang yang dipercaya. Yang sudah diberikan kelebihan untuk berbagi. Untuk berbagi saudara. Ketika saudara bisa dipercaya Tuhan. Tuhan akan tambahkan lagi. Tuhan tambahkan lagi. Jika tidak saudaraku akan diambil itu. Saya ingat guru saya, salah satu guru saya almarhum Om Victor Malino. Beliau pernah ngobrol-ngobrol dengan kami. Beliau tadinya di sebuah desa lalu dia dipindahkan jadi gembala di kota besar yang jemaatnya banyak. Berkatnya juga banyak. Beliau cerita begini, dia baru di hati loh ngomong. Mau berdoa di hati. Tuhan, aku dipindahkan ke gereja yang berkatnya banyak, tapi cuman lewat. Banyak hamba Tuhan yang dari hutan-hutan datang, ya bagi. Wis pas-pasan mani. Cuman belum ngomong baru di hati. Tapi beliau berkata waktu beliau berlutut, Roh Kudus berbicara saudaraku. Itulah sebabnya aku taruh kamu di desa itu, ke kota. Aku percayakan kamu mengelola berkat untuk menjawab doa-doa hamba-hambaku yang membutuhkan uluran tangan. Kalau kamu gak sanggup, akan dikembalikan lagi, Tuhan akan ganti orang yang mau dipercaya Tuhan. Dia bilang stop Tuhan. Saya mau lakukan. Jadi saudara, kalau kita dipercaya Tuhan memiliki kelebihan. Bertanyalah tuh, Tuhan saya punya kelebihan. Saya harus bawa kemana? Di komunitas. Keluarga besar Mahanaim ini. Komunitas sosial. Ketika saudara mau dipercaya Tuhan, saudara pasti akan tambahkan dipercaya oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah kalau sudah kesimpulan, sudah mau selesai nih. Firman Tuhan, kesimpulannya begini saudaraku. Kita semua ditebus, diselamatkan, dikuduskan. Untuk hidup bagi Tuhan melalui pelayanan kita kepada Tuhan. Layanilah Tuhan sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan. Dalam komunitas Mahanaim Tegal. Melayani yang saudara bisa. Sapu gereja, ngepel gereja, ngelap kursi gereja. Kalau itu saudara lakukan, aku bisanya ini. Itu sudah pelayanan. Saudara yang memiliki kemampuan lebih bisa luangkan waktu turut melayani Tuhan. Mari saudaraku yang Tuhan kasih. Kerinduan Tuhan melalui Bapak Gembala kita yang disampaikan lewat firman Tuhan. Jangan sampai ada
jemaat yang cuma jadi penonton saja. Ya, saya masih ingat Papa Hani Paulus berkata, banyak kuburan-kuburan yang mahal. Kemahalnya apa? Karena orang-orang itu sebenarnya punya potensi. Dan betul saudaraku, waktu saya ke Kerkop kemarin terakhir, saya melihat ada kuburan. Itu orang-orang yang diberkati Tuhan saudaraku. Saya bilang, wah sudah dikubur saudaraku. Padahal waktu hidup bisa bangun gereja tuh. 10 pun bisa dia. Berkatnya banyak. Tapi cuma dikubur aja potensinya. Orang ini bisa bikin panti asuhan. Orang-orang gelandangan bisa dimenangkan. Lewat pembinaan. Tapi dikubur tok tuh. Duitnya gak tahu kemana. Sia-sia. Tapi kita yang masih hidup. Jangan sampai kita sia-sia. Apa yang saudara bisa? Dorongan dari Tuhan kerjakan. Aku mau terlibat dalam melayani Tuhan. Sesuai yang aku bisa. Tuhan Yesus memberkati.